Anak-anak, ini adalah merupakan tujuan pembelajaran ya pada bab ini ya. Jadi nanti Pak Ali berharap setelah belajar bab ini kalian yang pertama mampu mengidentifikasi berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan dampak negatif penggunaan zat aditif terhadap kesehatan. Yang ketiga, nanti kalian mampu mengidentifikasi berbagai zat adiktif. Ya. Yang keempat, kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan dampak negatif penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Yang kelima, ya kalian mampu melakukan pencegahan diri dari bahaya narkoba. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu zat aditif ya. Adalah zat yang dicampurkan ke dalam makanan ya, baik zat warna ya, zat pemanis, penyedap dan pengawet dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas makanan. Yang pertama, anak-anak kita bahas tentang pewarna ya. Jadi pewarna itu ada dua jenis ya, ada pewarna alami, ada pewarna buatan ya. Nah, pertama kita bahas adalah pewarna alami ya atau natural color. Pewarna alami ini banyak sekali di sekitar rumah kalian ya. Di sini Pak Ali hanya menampilkan 4 jenis saja ya. Ada pandan wangi, ada lombok merah, ada wortel dan ada kunyit ya. Nah, ini biasanya untuk kunyit ini digunakan kalau orang mau masak nasi kuning biasanya. Jadi warnanya pakai warna kunyit ini, ya warna alami. Terus untuk lombok merah ini biasanya kita kalau mau masak nasi goreng ya pakai bumbu alami ya. Atau kalau kita masak masakan Bali, biasanya merahnya pakai merah. Untuk wortel ini biasanya ini orang-orang ibu rumah tangga biasanya buat mie ya, mie buat sendiri ya, bukan di pabrik. Itu dicampur dengan warna oranye ini wortel biasanya. Ada juga pakai warna menggunakan buah naga ya. Untuk tanaman pandan wangi ya ini biasanya digunakan untuk membuat jajan pasar yaitu kue lapis itu biasanya. Ya, ada warna hijaunya. Untuk warna hijau ini biasanya itu ada dua macam yang digunakan ya. Ada tanaman pandan wangi, satunya ada namanya tanaman suji. Tanaman suji ya. Nah, kedua tanaman ini ada di sekolah kita ya. Di lantai 2 itu ada. Yang tanaman suji ada di depan kelas 8B ya, itu ada. Untuk pandan wangi ada di belakang di sebelah barat kelas 9 ya, ada. Yang kedua, ini juga biasanya pandan wangi ini digunakan orang-orang untuk apa namanya? Kalau kita masak kole itu dikasih beberapa helai daun pandan wangi untuk mengeluarkan aromanya yang sedap ya. Kalau kita buat nasi kuning ya di samping menggunakan kunyit sebagai warnanya juga dikasih beberapa helai daun pandan wangi supaya mengeluarkan aroma yang sangat sedap ya. Yang kedua ya, ini sekarang kita bahas pewarna buatan atau sintetis ya. Ini ada beberapa macam warna ya. Yang pertama ada warna hijau ya atau FCF ini, fast ya. Ini biasanya dapat kita jumpai pada es krim. Ini adalah jenis kedua untuk warna buatan ya, ada warna kuning ya atau tartrazin ya. Ini juga kita jumpai dari es krim dan jelly. Berikutnya adalah pemanis ya.
Ini pemanis ini juga ada dua macam, ada pemanis alami dan ada pemanis buatan ya. Ini juga banyak sekali di sekitar kita ya. Cuman Pak Ali ini hanya menampilkan 6 jenis ya pemanis alami. Di antaranya adalah ada pohon kelapa ya. Ini bisa dibuat gula ya, gula merah atau gula batu. Ada juga tebu yang bisa digunakan untuk buat gula pasir ya. Ini juga ada madu, ada beberapa helai kulit pohon manis ya, kayu manis. Ada juga kurma ya. Ini kurma ini biasanya diambil ekstraknya untuk sebagai alat pemanis makanan ya. Yang kedua adalah pemanis buatan ya. Di sini ada 6 contoh pemanis buatan. Yang pertama ada namanya sakarin. Ya bentuknya seperti gula pasir biasa ya, kristal-kristal putih. Kedua ada aspartam, ketiga ada sukralosa, terus ada asesulfam, ada xilitol dan ada sorbitol ya. Pemanis buatan ini ya, ini harganya lebih murah daripada pemanis alami ya. Kalau kita menggunakan pemanis buatan, misalnya 1 sendok pemanis buatan, itu sudah bisa memaniskan sekitar 20 liter air ya. Tapi kalau kita pakai pemanis alami ya, kalau hanya 1 sendok, yaitu hanya untuk air 1 gelas kecil itu ya, bisa manis ya. Terus juga kelebihannya pemanis buatan ini ya, ini juga cepat larut di dalam air ya. Dan tidak berbahaya, yang penting sudah mengikuti aturan yang sudah berlaku ya. Jangan melebihi aturan biar tidak menimbulkan efek pada organ tubuh kita ya. Yang ketiga adalah pengawet ya. Ini juga pengawet ini ada dua macam. Yang pertama ini pengawet alami ya. Ini juga banyak sekali di sekitar kita. Ya cuman Pak Ali hanya menampilkan dua jenis saja ya. Ada gula sama garam ya. Untuk garam ini biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan asin ya. Jadi kita kalau membuat ikan asin itu direndam dengan air garam ya, terus dijemur ya. Cuman pengawet dari alami ini tidak se tidak lama seperti pengawet buatan ya. Kalau pengawet buatan itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun. Ya kalau untuk pengawet alami paling lama ya 1 bulan sudah rusak gitu ya. Jadi harus segera digunakan. Ada juga beberapa pengawet alami ya yang sering kita gunakan, misalnya es batu ya. Itu juga bisa digunakan untuk mengawetkan beberapa makanan, misalnya ikan, ayam atau daging yang lainnya. Cuman itu juga awetnya tidak seberapa lama ya, paling sekitar 6 jam sudah mencair esnya. Terakhir anak-anak, ini adalah merupakan pengawet buatan ya. Ada 4 macam contoh. Ada asam cuka, ada borak, ada kapur barus ya. Biasanya untuk asam cuka ini digunakan untuk masakan-masakan yang siap saji di dapur ya. Terus juga biasanya untuk semua jenis makanan dan minuman yang dijual di supermarket ya, di toko-toko itu menggunakan pengawet semua ya, menggunakan zat aditif semua ya. Baik itu pewarna buatan, pemanis buatan ya, sama pengawet buatan. Makanya semua kemasan itu kan ada masa berlakunya, ada expirednya ya. Jadi kita kalau beli makanan ringan yang dikemas plastik harus dilihat dulu ya, dibaca tanggal expirednya ya, pasti ada ya. Karena bahan pengawet buat makanan ini ya juga ada masa berlakunya ya. Nggak bertahun-tahun, itu nggak, paling lama 2 tahun atau 3 tahun ya.
Seperti minyak goreng biasanya itu juga ada selanjutnya ya sampai 2 tahun ke depan ya. Ini adalah merupakan contoh eh, mayat ya, ini mumi ya, mumi Firaun ini. Ini biasanya digunakan pengawet buatan jenis borak dan formalin ya. Ini juga di semua rumah sakit ya, itu di kamar mayat itu juga menggunakan pengawet borak dan formalin ya untuk mengawetkan mayat ya. Soalnya ada kadang beberapa mayat ya, orang meninggal kecelakaan ya itu kadang keluarganya itu nggak jelas ya. Jadi mayat itu dulu diawetkan sambil nunggu keluarganya yang datang menjemput ya, sehingga diawetkan menggunakan formalin dan borak ya. Ini juga ada beberapa mumi ya. Ini bisa kita jumpai di pedalaman Papua ya. Ini orang meninggal ya, itu tidak dikuburkan ya, tapi dibiarkan diawetkan menggunakan pengawet buatan borak dan jenis formalin ya. Ini sampai sekarang ini ada di Papua ya, di pedalaman Papua. Karena ada di sana banyak beberapa suku yang masih mempercayai adat istiadat mereka ya. Nah ini mayat ini ya, ini diawetkan tujuannya nanti pengunjung ya, pengunjung ini bisa berfoto dengan mayat ini ya. Nanti bisa kita bayar 10.000 atau 20.000 ya. Ini ada di Papua ini ya. Nanti kalian bisa cek di Mbah Google, dicari pengawetan mayat di pedalaman Papua ya. Yang keempat, ini ada penyedap ya. Penyedap ini juga ada dua macam. Ada penyedap alami, ada penyedap buatan ya. Nah, ini untuk penyedap alami ya. Ini banyak sekali di sekitar rumah kita ya. Cuman ini Pak Ali hanya menampilkan 5 macam saja ya. Ada ketumbar, ada kemiri, lengkuas, kunyit, merica. Penyedap ini. Sebenarnya banyak. Ya kalau kita masak-masakan ikan itu ya ada juga menggunakan daun salam, ada juga menggunakan laos ya, ada juga menggunakan eh serai, serai ya juga. Itu bisa juga penyedap alami yang bisa kita jumpai di sekitar rumah kita. Ya dan sangat banyak sekali ya. Nih. Yang terakhir adalah penyedap buatan ya. Penyedap buatan ini ya sudah sering juga dipakai oleh ibu-ibu ya. Bahkan sudah lumrah sekali menggunakan ini karena ini praktis sekali. Jadi kita nggak usah repot-repot blender, ini sudah jadi. Ada ini beberapa jenis ya, misalnya ada monosodium glutamat atau MSG atau mecin ini ya, vetsin. Ada juga jenis masaku, ada roiko, ada sasa dan sejenisnya. Berikutnya kita bahas adalah zat adiktif ya. Kalau tadi kita bahas zat aditif, sekarang ini zat adiktif ya. Mirip-mirip ya, tifnya sama tifnya. Zat adiktif adalah yang apabila kita konsumsi ya nanti menyebabkan ketergantungan atau adiksi ya. Ini merupakan adalah zat adiktif yang non narkotika ya. Ada 4 macam ini ya. Ada teh ya, ada kopi, ada rokok dan ada alkohol ya. Iya. Yang pertama adalah zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika ya. Pertama adalah kopi ya. Kopi ini mengandung bahan kimia yang disebut dengan kafein. Nah, kafein inilah yang membuat kita ketagihan ya. Sekarang sudah banyak anak-anak sekolah yang kecanduan nongkrong di warung kopi ya sambil rokok minum kopi.
dalam jumlah yang sedikit ya kafein atau kopi dapat bermanfaat bagi manusia atau bagi yang meminumnya, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi, ya, menghilangkan rasa letih dan menghilangkan rasa ngantuk, ya. Tapi kalau sampai kebanyakan atau overdosis, ya, nanti kita bisa mengalami hipertensi atau darah tinggi. Yang kedua adalah teh, ya. Teh juga menyebabkan kecanduan karena mengandung senyawa kimia alami yang disebut dengan tein, ya. Tapi ini tidak berbahaya, ya, baik untuk anak-anak, dewasa, ya, orang tua, ya. Tidak mengandung efek yang begitu berpengaruh pada tubuh, ya. Karena ini merupakan minuman biasa setiap hari kita minum, ya. Tapi jangan sampai melebihi air putih yang kita minum, ya. Tetap harus banyak air putih. Ya, teh itu hanya merupakan kalau kepengen saja kita minum teh, ya. Jangan sampai kita tidak mau minum air putih gara-gara hanya kecanduan dengan teh. Ya, nanti bahaya buat kesehatan tubuh kita. Yang ketiga adalah rokok, ya. Rokok ini terbuat dari daun tembakau yang sudah dikeringkan, ya, kemudian dirajang, dipotong-potong kecil-kecil, ya. Ini ada gambarnya. Kalau masih hijau seperti itu daunnya, kalau sudah kering warnanya agak coklat, ya. Rokok ini adalah mengandung nikotin, ya, yang menyebabkan perasaan tenang dan nyaman. Tetapi nikotin juga dapat merusak sistem saraf pusat, ya, kalau terlalu banyak kita merokok, ya. Terlalu banyak, ya, sampai lupa makan, merokok terus, ya. Ini juga nanti berbahaya. Apalagi buat anak-anak sekolah, ya, nanti dampaknya sangat jelek sekali. Nanti bisa ketergantungan, ya. Sementara anak-anak sekolah tidak punya uang, belum bekerja, nanti minta orang tua terus. Bahkan kadang ada beberapa siswa yang kecanduan merokok, bisa mencuri dan sebagainya. Hanya gara-gara buat beli rokok. Yang kedua, rokok ini juga mengandung gas karbon monoksida, ya, atau CO, ya, yang bisa menyebabkan kita sesak napas, ya. Ini. Yang ketiga, rokok juga mengandung zat kimia yang disebut dengan tar, ya. Tar itu adalah terdapat pada tembakau yang berbentuk seperti aspal. Makanya orang yang merokok itu, orang merokok berat itu, ya, kadang giginya berwarna hitam, ya, karena di situ di terdapat zat kimia yang bernama tar, ya, seperti aspal bentuknya, ya. Nah, untuk diketahui rokok ini, ya, ada namanya perokok pasif, ada perokok aktif, ya. Dimana untuk perokok aktif itu adalah orang yang menghisap rokok, ya. Sementara perokok pasif adalah orang tidak menghisap rokok tapi menghisap asapnya. Biasanya ini ada di sampingnya orang yang sedang merokok, ya. Bahkan lebih berbahaya yang perokok pasif daripada perokok aktif, ya. Jadi tolong kalian yang masih sekolah, ya, masih anak-anak, jangan coba-coba menghisap rokok, ya. Nanti akan menjadi kalian ketagihan dan ketergantungan. Yang keempat, anak-anak, ada namanya alkohol, ya. Ini merupakan eh, zat adiktif non narkotika dan non psikotropika, ya, yang terakhir ini alkohol. Ini juga, ya, nanti dapat menghilangkan ingatan manusia. Kalau kita minum terlalu banyak, ya, nanti kita bisa mabuk, ya, lupa ingatan, sehingga nanti bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Banyak orang kecelakaan di jalan itu karena mereka habis minum minuman keras beralkohol, ya,
terus dia mengendarai sepeda motor. Jadi agak sedikit kehilangan kesadaran, dia mengendarai kendaraan, ya bisa kecelakaan, ya sehingga membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain, ya. Jadi jangan coba-coba untuk mendekati minuman-minuman seperti ini. Lebih baik kita minum minuman yang bermanfaat, ya, untuk kesehatan tubuh kita, ya. Yang terakhir yang kita bahas adalah zat adiktif, narkotika, dan psikotropika. Ya, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan. Ya. Ini orang menyebutnya sebagai narkoba, narkotika, dan obat-obat berbahaya. Yang pertama ada namanya kokain, ya. Kokain. Ini terbuat dari ekstrak daun muda tanaman koka, ya. Ini biasanya digunakan oleh para dokter anestesis, ya, untuk membius para pasien yang mau dioperasi. Ya, baik operasi kecil maupun operasi besar, ya. Jadi narkoba itu termasuk kokain ini, ya. Kalau disalahgunakan, ya, artinya digunakan sembarangan, tidak sesuai dengan dosis, nanti efek terjeleknya bisa menimbulkan kematian, ya. Tapi kalau digunakan sesuai dengan dosis, yaitu pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, ya, ini bisa digunakan untuk obat menghilangkan penyakit, pembius, dan sebagainya untuk manusia. Ada juga digunakan sebagai alat penelitian, ya, pengembangan ilmu pengetahuan, ya. Jadi narkoba itu adalah bukan tidak bisa digunakan, ya, tapi jangan disalahgunakan, ya. Artinya hanya pemerintah yang bisa menggunakan, ya. Kalau orang lain seperti kita ini, ya tidak bisa, ya. Nanti takutnya overdosis karena menyalahi aturan, dan nanti kita juga bisa ketangkep polisi, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita eh, mengkonsumsi makanan haram seperti ini, karena ini adalah eh, zat yang dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh pemerintah karena dampaknya sangat besar. Yang kedua ada namanya opium, ya, atau orang bilang ini candu. Ada juga yang menyebutnya morfin. Ada juga yang menyebut heroin. Ada juga yang bilang putau, ya. Ini terbuat dari getah buah mentah tanaman Papaver sumififum. Jadi opium itu kalau masih belum diolah, ya, namanya opium. Tapi kalau sudah diolah, ya, nanti akan jadi candu namanya, atau morfin atau heroin, ya. Jadi morfin ini sudah terkenal sejak lama, ya, 200 2000 ya. 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, dikenal oleh bangsa Sumeria yang ada di Irak sebagai obat bius, ya. Dan opium ini, ya, atau candu ini adalah juga bisa digunakan oleh ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Juga ini yang paling banyak digunakan oleh tim kesehatan, ya. Tim kesehatan atau yang berkompeten di bidang pembuatan obat ini digunakan morfin ini karena ini merupakan apa namanya, narkotika yang dosisnya standar, ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya, dosisnya standar.
Jadi bahkan obat-obat tablet yang biasa kita minum, ya, itu juga mengandung narkoba jenis opium ini. Misalnya obat menghilangkan nyeri, ya, biasanya itu asam mefenamat biasanya dipakai, ya. Atau orang-orang yang habis operasi, habis kecelakaan itu pasti dikasih obat nyeri, menghilangkan nyeri. Ya, salah satunya itu adalah asam mefenamat, ya. Itu mengandung narkoba jenis opium ini. Tapi juga minumnya tidak sembarangan, sesuai dengan dosis dokter. Makanya kan ada minumnya itu kan satu hari 3 kali, ya. Pagi satu tablet, siang satu tablet, dan malam satu tablet, ya. Biasanya orang yang sudah minum obat ini dilarang mengendarai kendaraan karena ini pasti menimbulkan ngantuk, ya, ngantuk nanti karena mengandung opium ini. Jadi menimbulkan rasa ngantuk. Jadi habis minum ini kita istirahat, ya, biar cepat pulih kesehatan kita, ya. Kalau diminum sembarangan nanti bisa yang paling fatal menimbulkan kita kehilangan nyawa, ya. Terakhir anak-anak, ya, yang kita bahas adalah ini adiktif jenis narkoba atau narkotika psikotropika adalah jenis ganja atau marijuana. Ini terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman marijuana atau cannabis sativa yang sudah dikeringkan, ya. Ini pemakaiannya biasanya, ya, kalau sudah kering itu dirajang kecil-kecil seperti tembakau, ya, dan dimasukkan ke dalam rokok ini, ya, misalnya gitu. Ini juga apa namanya jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan oleh warga negara kita, ya, di Indonesia terutama, ya. Tanaman ini banyak tumbuh di Aceh. Jadi hutan Aceh itu semuanya ditumbuhi oleh tanaman ganja ini. Tumbuh alami, ya, sendiri, tidak ada yang nanam. Walaupun tiap tahun ditebang, ya, nanti akan tumbuh lagi, terus tumbuh. Tapi kalau masih muda, masih hijau gini sayurnya, dimakan tidak apa-apa, ya. Ini malah orang Aceh ini sering daunnya ini dibuat sayuran ini, ya. Dibuat sayuran, dimakan seperti sayur biasa kalau masih hijau, ya. Kalau masih hijau itu masih belum berupa narkoba, ya, sayuran biasa. Tapi kalau sudah kering, ya, nanti akan muncullah eh, narkobanya itu, akan muncul zat adiktifnya, ya, yang bisa membuat orang ketergantungan, ya, bisa buat orang terlena, lupa diri, ya, membuat orang itu senang sekali, ya, sampai lupa segala-galanya, ya, saking nikmatnya mengkonsumsi ganja ini, ya. Ini digunakan dihisap rokok ini, ya. Ada juga biasanya anak-anak pelajar, mahasiswa banyak yang menggunakan ganja ini untuk alat apa namanya untuk foya-foya. Biasanya dimasukkan ke puntung rokok, ya. Rokok yang asli itu dikeluarkan tembakaunya terus diganti sama ganja ini, ya. Biasanya mereka menghisapnya dengan hidung, ya, bukan dengan mulut. Ya, jadi salah satu hidung kita dimasukin rokok itu, terus yang satunya kita tutup dengan tangan, terus dihisap, ya. Ini biasanya itu kalau sudah asapnya sampai ke saraf ke kepala kita, ya, nanti akan terasa nikmat sekali. Ini biasa gitu, ya, anak-anak muda memakai ganja ini untuk bersenang-senang, ya. Tapi juga nanti kalau kita overdosis atau kebanyakan, nanti juga kita akan menimbulkan kita bisa mati, ya, bisa mati. Tapi kalau tidak terlalu banyak, ya, ini kita nanti akan menambah nafsu makan biasanya ini. Nafsu makan kita bertambah, ya. Tapi jangan sampai kalian, ya, mencoba menyicipi barang-barang haram ini. Karena semua barang-barang ini, ya, di samping dilarang oleh negara, juga dilarang oleh agama.
karena mudaratnya lebih besar. Ya bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain, ya. Sekian anak-anak ya, ini materi kita IPA pada hari ini. Ya, nanti habis ini ada tugas kalian kerjakan, ya. Tolong eh, sebelum Pak Ali tutup materi ini, ya, tolong kalian tetap jaga protokol kesehatan, ya. Jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, ya, atau bisa keluar menggunakan masker, ya, dan selalu cuci tangan, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.